Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you have a good condition so that we can learn more about the electronic configuration and also continuing the modern atomic theory. Okay, are you ready to have the new material today? I hope all of you ready to have this material. And first, I will explain about what will be learned today. The first one is about the quantum number or bilangan quantum, and then the relations between the quantum numbers. There are 4 quantum numbers, so we have to understand the relationship between that 4 quantum number. And then about the orbital, and after that we'll learn about the electronic configuration, about the rule, ya. Maksudnya kita akan belajar tentang aturan penempatan elektron, konfigurasi elektron, mulai dari aturan-aturan dan juga larangan-larangannya. Kemudian we will learn more about the relationship between the electronic configuration and also the quantum number. And in this PowerPoint, you will have the exercise also. Okay, have you remember about our last meeting material? Okay. Masihkah kamu ingat dengan materi pelajaran minggu lalu? Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang teori atom mekanika kuantum, atau yang lebih sering familiar kita dengar dengan teori atom modern. Minggu lalu kita sudah belajar perkembangan teori atom, mulai dari teori atom Dalton hingga teori atom mekanika kuantum. Nah, di sini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang teori atom mekanika kuantum, termasuk ke dalam bagaimana cara menentukan konfigurasi elektronnya. Nah, sesuai dengan teori atom mekanika kuantum, elektron sendiri itu posisinya adalah mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu, atau yang disebut dengan kulit atom. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah, ini adalah penggambaran dari teori atom mekanika kuantum. Hampir mirip dengan teori atom Bohr, cuma kalau di teori atom Bohr itu hanya ada kulit atom. Sedangkan untuk di teori atom mekanika kuantum atau teori atom modern, di dalam kulit atom sendiri nanti masih terdapat yang disebut dengan subkulit, di mana subkulit ini adalah kumpulan orbital tempat dengan peluang terbesar ditemukannya elektron. Jadi kalau bisa dilihat di sini, inti atom di sini kamu lihat ada bola berwarna putih dan orange. Ini adalah merepresentasikan inti atom yang berisi proton dan neutron. Kemudian ada elektron yang mengelilingi inti tersebut, di mana ternyata dia mengelilinginya tidak pas di kulit, tapi di daerah di dalam kulit yang kita sebut sebagai subkulit. Nah, jadi ini tidak kosong daerahnya, ya. Nah, ini kita sebut dengan orbital-orbital. Jadi kalau teori atom modern ini kita bisa lihat dia tidak hanya di kulit, ya. Jadi ada di dalam kulit masih ada subkulit-subkulitnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang orbital. Jadi orbital tadi apa sih? Orbital adalah tempat dengan peluang terbesar ditemukannya elektron. Jadi lebih spesifik lagi dibanding kulit. Jadi orbital ini lebih spesifik lagi dibanding kulit dan subkulit. Nah, untuk jenis-jenis orbital kita mulai dari orbital S. Jadi orbital S itu bisa dilihat, orbital S itu bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah orbital yang paling sederhana. Jadi teman-teman bisa lihat orbital ini yang pertama orbital 1S, lebih kecil ya, paling kecil. Kemudian orbital 2S dia bentuknya lebih besar. Kemudian 3S lebih besar lagi, 4S nanti akan lebih besar lagi, tapi bentuknya adalah seperti spheres. Spheres itu bola, ya. Jadi permukaan bola, seperti bola gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini bentuknya seperti bola, dan semakin tinggi tingkat energi orbital tersebut, dia juga bolanya semakin gede. Jadi kemungkinan letak elektronnya lebih besar, lebih banyak. Nah, selanjutnya
Untuk orbital yang kedua adalah orbital P. Jadi untuk orbital P ini orbital yang lebih kompleks dibanding orbital S. Jadi untuk orbital P ini berbentuknya seperti cuping ya. Nah, nih jadi cuping. Ini adalah orbital. Jadi untuk orbital P ada 3 orientasi orbital. Yang pertama adalah PX. Ya, berarti cupingnya ada di sumbu X. Kemudian ada cuping yang ada di sumbu Y. Ini ya, ini PY. Dan cuping yang ada di sumbu Z. Ini adalah PZ. Kemudian, selain orbital P, juga ada orbital yang ketiga yang lebih kompleks daripada orbital P, yaitu orbital D. Jadi lebih kompleks lagi, karena ini cupingnya ada 4 nah kalau ini X kuadrat, orbital X kuadrat min Y kuadrat, ini DX kuadrat min Y kuadrat, di mana cuping elektronnya itu terletak di sumbu X dan sumbu Y. Kalau ini di Z kuadrat ini ada di sumbu Z dan juga ada semacam sferis tadi. Kemudian ini ada di XY, itu berarti di antara sumbu X dan sumbu Y. Di XZ berarti di antara sumbu X dan sumbu Z. Dan juga di YZ. Di YZ ini berarti di antara sumbu Y dan sumbu Z. Bisa dilihat, kalau tadi orbital P itu cuma 3 orientasi ruang orbitalnya, sedangkan kalau orbital D ada 5. Nah, nanti untuk orbital yang terakhir, itu orbital F, dia lebih kompleks lagi dan jumlahnya ada 7. Ini makin kompleks lagi ya bentuknya ya. Bisa dilihat ini ada yang 8 cuping, ada yang 6 cuping gitu ya. Nah, namun nanti yang kita pelajarin itu baru sampai yang D saja. Mungkin kalau untuk yang F itu secara teoritis untuk menentukan konfigurasi elektronnya aja. Namun untuk bentuk-bentuk orbital yang difahamin itu boleh sampai D saja. Gitu ya. Setelah kita mempelajari tentang berbagai macam bentuk dan juga jenis dari orbital, selanjutnya kita akan mempelajari dan memahami tentang bilangan kuantum. Apa sih bilangan kuantum itu? Jadi bilangan kuantum sendiri definisinya adalah seperti ini ya. Jadi bilangan-bilangan yang memiliki makna khusus dalam menjelaskan keadaan sistem kuantum. Untuk kalimat pertama ini mungkin agak sulit dimengerti, atau kita bisa artikan definisi dari bilangan kuantum adalah bilangan-bilangan yang dapat memberikan deskripsi atau keadaan elektron di dalam atom. Atau secara sederhananya, sebenarnya bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi atau letak elektron di dalam atom. Nah, apa saja bilangan kuantum itu? Jadi, bilangan kuantum sendiri memang ada 4. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama, di mana bilangan kuantum utama ini menjelaskan atau menyatakan kulit tempat elektron berlokasi. Sedangkan bilangan kuantum azimut itu subkulitnya di mana bilangan kuantum magnetik lebih ke orbitalnya berada, kemudian bilangan kuantum spin adalah arah orientasi rotasi elektron di dalam orbital. Nah, kalau kita bayangkan, sebenarnya untuk bilangan kuantum ini juga kita bisa analogikan dengan mencari alamat teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman menuliskan alamat, itu kan mulai dari yang ini ya, ini dari yang alamat yang paling umum bisa ke yang paling spesifik. Jadi, kalau misalnya orang mau nyari alamat, kita paling umum dulu nyarinya. Kalau yang paling spesifik mungkin susah untuk nyarinya, apalagi kita belum kenal daerah itu. Jadi, misalnya kita cari dulu, kabupatennya, Kabupaten Sleman. Nah, ini bilangan kuantum utamanya nih. Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Sleman kan ada macam-macam kecamatan ya. Nah, ini kuantum azimutnya. Ternyata di Kecamatan Sleman juga. Nah, nanti semakin di Kecamatan Sleman kan ada berbagai macam desa. Nah, nanti bilangan kuantum magnetik ya. Itu desa. Jadi lebih kecil lagi. Lebih spesifik lagi dan akhirnya nanti bisa ketemu di mana elektron. Kemungkinan ada di dusun apa kayak gitu. Jadi nanti kita akan belajar tentang bilangan kuantum dulu. Nah, bilangan kuantum yang akan pertama kita bahas adalah bilangan kuantum utama. Dan untuk bilangan kuantum utama ini, kita akan menyimbolkannya dengan N. Teman-teman pernah ingat ya, jadi untuk N ini simbolnya adalah untuk menyimbolkan kulit atom. Nah, ternyata
bilangan kuantum utama ini juga menyatakan kulit tempat elektron berlokasi. Kulit atau kita bisa sebutkan dengan tingkat energi. Jadi tingkat energi itu maksudnya adalah kulit. Kita bisa lihat untuk penggambaran kulit atom itu seperti apa. Nah, ini kita punya inti atom. Jadi di inti atom ini teman-teman bisa lihat setelah inti atom ada kulit pertama. Jadi kulit utama pertama adalah kulit yang paling dekat dengan inti. Kemudian nanti ada kulit kedua, kulit setelah kulit pertama, dan seterusnya. Kita akan punya N sama dengan 3, N sama dengan 4, kemudian ada N sama dengan 5, N sama dengan 6, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, teman-teman punya kulit-kulit ini adalah kulit-kulit atom atau tingkat-tingkat energi di dalam atom. Mulai dari tingkat energi paling rendah, jadi N sama dengan 1 itu adalah tingkat energi terendah, hingga semakin besar atau semakin di luar kulitnya, maka dia itu mempunyai tingkat energi paling tinggi. Nah, untuk N sama dengan 1, itu kita sebut dengan kulit K. Untuk N sama dengan 2, kita sebut dengan kulit L. Untuk N sama dengan 3, kita sebut dengan kulit M. Untuk N sama dengan 4, kita sebut kulit N, dan seterusnya. Jadi kita kenapa menyebutkannya itu nggak dari A, B, C, Bu? Kenapa menyebutkannya dari K, L, M, N? Ini sebenarnya saya pernah baca ya tentang hal ini. Jadi ini tuh alasannya karena para ilmuwan juga itu masih menentukan posisi elektron itu adalah suatu ketidakpastian. Jadi mereka tidak mau memulai dari huruf yang pasti. Makanya dimulai dari yang tengah-tengah. Begitu. Sederhana sekali ya alasannya ya. Nah, ini adalah tentang bilangan kuantum utama yang menyatakan tingkat energi atau kulit di mana elektron itu berlokasi. Oke, untuk bilangan kuantum utama bisa jelas ya. Kita akan lanjutkan ke bilangan kuantum yang kedua. Bilangan kuantum azimut atau yang lebih sering kita simbolkan sebagai L kecil gitu ya. Jadi kalau tadi bilangan kuantum utama kita simbolkan sebagai N kecil, bilangan kuantum azimut kita simbolkan sebagai L kecil, di mana bilangan kuantum ini adalah menyatakan subkulit tempat elektron itu berlokasi. Nah, bagaimana untuk cara menentukan nilai dari bilangan kuantum azimut? Jadi, nilai dari bilangan kuantum azimut adalah mulai dari 0 sampai dengan N-1. Jadi, nilai L itu sangat bergantung pada nilai N. Maksudnya seperti apa? Jadi, nilai maksimal L-nya itu tergantung nilai N-nya. Karena nilai L itu mulai dari L sama dengan 0 sampai dengan L sama dengan N-1. Jadi teman-teman misalnya kita mulai dari N sama dengan 1, maka kemungkinan nilai L-nya hanya 0. Ya kan? Karena N-1-nya 1-1 juga 0. Ketika N-nya sama dengan 2, maka nilai L-nya mungkin dari 0 dan 1. Ketika N-nya sama dengan 3, berarti kemungkinannya mulai dari L0, L sama dengan 1, L sama dengan 2. Nah, ketika N-nya sama dengan 4, berarti kemungkinannya nilai L-nya adalah L sama dengan 0, L sama dengan 1, L sama dengan 2, L sama dengan 3. Nah, begini cara menentukan nilai L-nya. Nah, untuk nilai L sama dengan 0 ini, lebih sering, ya enggak lebih sering memang, untuk L sama dengan 0 ini yang kita sebut sebagai orbital S. Jadi L sama dengan 0 itu selalu orbital S. Kalau L sama dengan 1, orbital P. Kita ganti warnanya. Untuk L sama dengan 1, itu adalah orbital P. Kemudian untuk L sama dengan 2, itu adalah orbital D. Dan yang terakhir, kita punya L sama dengan 3, itu adalah orbital F. Jadi, kita akan menentukan nanti bisa menggunakan huruf-huruf ini. Jadi, L sama dengan 0 itu berarti S. L sama dengan 1 berarti P. L sama dengan 2 berarti D. L sama dengan 3 berarti F. Gitu ya.
Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bilangan kuantum yang ketiga, yaitu bilangan kuantum yang ketiga yang akan kita pelajari adalah bilangan kuantum magnetik. Nah, untuk bilangan kuantum magnetik ini kita simbolkan dengan M kecil ya, di mana bilangan kuantum ini adalah menyatakan orbital tempat elektron berlokasi dan nilainya itu mulai dari min L hingga plus L. Artinya di sini nilai M juga bergantung pada nilai L. Gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Kita mulainya dari L sama dengan 0 ya. Jadi kalau L sama dengan 0, berarti kemungkinannya nilai M-nya sama dengan 0 juga. Artinya dia ada satu kotak saja, di mana satu kotak itu nilainya adalah 0. Ketika L sama dengan 1, berarti nilai M-nya dari min L sampai dengan plus L. Berarti dari min 1, 0, plus 1. Artinya dia nanti akan ada 3 kotak. Makanya tadi ini kan S. S itu kan ada satu bentuk aja, lingkaran tadi. Kemudian kalau P itu ada PX, PY, PZ. Jadi kamu bisa lihat di sini, oh ini PX, PY, PZ gitu. Kemudian untuk L sama dengan 2 atau kita simbolkan sebagai orbital D, berarti nilai M-nya dari min L sampai plus L. Berarti dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Jadi dia akan ada berapa kotak? Ya, betul sekali. Akan ada 5 kotak. Ya. Oke, jadi ada 5 orientasi orbital. Tadi ada yang dx kuadrat min y kuadrat, dz kuadrat, dxy, dyz, dan dxz. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, jika L sama dengan 3, artinya orbital F, berarti kira-kira ada berapa orbital di orbital F? Kamu bisa lihat ya di situ. Kita punya kalau orbital S, itu ada satu orbital aja. Subkulit S punya satu orbital, subkulit P punya 3 orbital, ya. Tadi yang S tadi, kemudian ini bisa PX, PY, PZ. Kemudian yang D ini ada 5 orbital, mulai dari dx kuadrat min y kuadrat, dz kuadrat, dxz, dxy, dyz, gitu ya. Dan yang terakhir, orbital subkulit F, itu berarti ada berapa kotak kira-kira? Nih ya, kalian bisa lihat deretnya, 1, 3, 5, berarti ini adalah nanti isinya ya 7. Coba nanti bisa digambarkan ya, akan ada 7 orbital, dia memenuhi aturan bahwa nilai M-nya itu akan dari min L sampai dengan plus L. Gitu ya. Bilangan kuantum yang terakhir itu adalah bilangan kuantum spin, di mana untuk bilangan kuantum spin ini kita simbolkan sebagai S kecil, ya. Dan ini menyatakan arah orientasi elektron di dalam orbital atau arah rotasi elektron. Jadi jangan salah, elektron ketika di dalam orbital itu mereka selalu berotasi. Ketika mereka melakukan rotasi, maka mereka ya, jadi rotasi ini menghasilkan apa? Menghasilkan muatan. Jadi kita bisa bayangkan bahwa akan ada elektron, 2 elektron ya, yang dia itu berotasi di dalam orbital. Artinya, jangan sampai mereka itu saling tolak-menolak. Oleh karena itu, nanti yang satu diberikan nilai positif, bergerak searah jarum jam, atau yang satu bergerak berlawan arah jarum jam. Agar apa? Agar mereka menghasilkan muatan yang berbeda. Agar apa? Agar mereka tidak mengalami tolak-menolak. Karena kalau mereka sampai mengalami tolak-menolak, akan terjadi ketidakstabilan elektron di dalam atom. Sehingga kemungkinan besar nanti elektron itu atau atom itu bisa meledak, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, ini adalah orbital ya, salah satu orbital. Nah, ada elektron yang bernilai plus setengah. Misalnya kita plus setengah itu yang searah jarum jam misalnya. Jadi, tidak selalu seperti itu. Kita hanya misalnya aja. Jadi kalau yang satu searah jarum jam, berarti yang satunya lagi berlawanan arah jarum jam.
Artinya mereka menimbulkan muatan yang berbeda sehingga mereka bersifat tarik-menarik. Nah, kalau yang plus setengah kita simbolkan sebagai panah ke atas elektronnya. Kalau yang min setengah kita simbolkan sebagai panah yang ke bawah. Gitu ya.